Alkisah Begawan Kasyapa, seorang pertapa sakti mandraguna, mempunyai dua orang istri yang sangat dia cintai. Kedua istrinya bernama Dewi Kadru dan Dewi Winata. Mereka hidup dengan bahagia. Dari Dewi Kadru, Begawan Kasyapa diberkati dengan 9 anak berwujud ular naga. Dengan Dewi Winata, dia dikaruniai dengan satu anak berwujud burung Garuda. Walaupun mereka hidup rukun, di dalam hatinya Dewi Kadru menyimpan rasa iri hati kepada Dewi Winata. Kemudian dikisahkan di Swarga Loka, para dewa sedang dilanda kegundahan. Pada masa yang purba itu, diceritakan bahwa para dewa tidak memiliki kehidupan yang abadi. Mereka juga tidak bisa menghindari siklus kelahiran dan kematian. Para dewata kemudian menghadap kepada Betara Wisnu di surga Waikunta. Mereka meminta nasihat kepada Sang Narayana. Di sana, Dewa Wisnu kemudian menyarankan kepada para dewa untuk mencari Tirta Amerta. Tirta Amerta adalah air keabadian. Barang siapapun yang meminumnya akan mengalami hidup abadi. Para dewata kemudian bertanya di mana mereka bisa mendapatkan Tirta Amerta tersebut. Dewa Wisnu kemudian memberitahu mereka kalau Tirta Amerta terdapat di dasar Sirarnawa atau lautan susu. Setelah mendapatkan wejangan ini, para dewa kemudian berangkat ke Sirarnawa. Di dalam perjalanan juga bergabung para Detya atau kaum raksasa. Setelah sampai di Sirarnawa, mereka pun bersiap untuk menambang Tirta Amerta. Naga Anantaboga mencabut gunung Mandara dari akarnya dan melemparnya ke dalam Sirarnawa. Naga Basuki kemudian melilit gunung tersebut dengan badannya, menjadikan dirinya sebagai tali agar dapat ditarik oleh para dewa dan raksasa untuk memutar gunung tersebut. Dewa Wisnu kemudian bertransformasi menjadi kurma atau kura-kura raksasa yang menjadi alas atau poros dalam pemutaran Gunung Mandara. Pemutaran Gunung Mandara pun dilakukan. Selama proses pengadukan, muncullah pusaka-pusaka ilahi berupa Arda Chandra, Dewi Sri, Dewi Laksmi, Kuda Usaiswara, dan terakhir Tirta Amerta. Sempat terjadi kekacauan memperebutkan Tirta Amerta antara para dewa dan para raksasa yang jahat. Para raksasa akhirnya dapat dikalahkan. Para dewa pun kemudian mendapatkan Tirta Amerta tersebut dan mendapatkan kehidupan yang abadi. Di pertapaan, Dewi Kadru mengajak Dewi Winata untuk bertaruh. Siapa yang kalah dalam menebak dengan benar warna dari kuda Usaiswara yang keluar dari pemutaran Gunung Mandara harus menjadi budak dan merawat anak-anak mereka semua. Dewi Winata yang tahu kalau kuda Usaiswara berwarna putih menyebut kalau kuda itu berwarna putih polos. Dewi Kadru lalu bertaruh kalau ada bagian dari kuda Usaiswara yang berwarna hitam. Mereka pun menyepakati taruhan itu. Kemudian, tanpa sepengetahuan Dewi Winata, Dewi Kadru memerintahkan anak-anaknya para naga untuk pergi menyemburkan racunnya kepada kuda Usaiswara. Hal ini menyebabkan bagian ekor dari kuda tersebut menjadi berwarna hitam. Kemudian setelah Dewi Kadru dan Dewi Winata pada akhirnya melihat kuda tersebut, maka Dewi Winata kemudian dinyatakan kalah dalam taruhan ini. Sebagai hukuman, Dewi Winata kemudian menjadi budaknya Dewi Kadru dan merawat anak-anak dari Dewi Kadru, yaitu para naga. Sang Garuda kemudian menjadi sangat bersedih karena kekalahan yang diderita oleh ibunya. Dia kemudian memohon kepada Dewi Kadru dan para naga agar mau membebaskan ibunya dari perbudakan. Dewi Kadru kemudian memerintahkan Sang Garuda untuk mendapatkan Tirta Amerta untuk dapat membebaskan ibunya. Sang Garuda pun menyanggupi hal ini dan pergi mencari Tirta Amerta. Sang Garuda telah mencari ke seluruh penjuru semesta untuk mencari Tirta Amerta. Namun, dia tidak berhasil mendapatkannya. Sang Garuda kemudian dibisiki oleh para dewa
untuk memintanya langsung kepada Betara Wisnu di Waikunta. Sang Garuda pun berangkat menuju Waikunta. Di hadapan Sri Wisnu, dia memohon agar diberikan tirta amerta untuk membebaskan ibunya dari perbudakan Dewi Kadru dan para naga. Tersentuh dengan budi pekerti Sang Garuda, Betara Wisnu menyanggupi dengan syarat Sang Garuda harus bersedia untuk menjadi kendaraan dari Betara Wisnu. Sang Garuda menerima syarat ini. Dia pun menerima tirta amerta dari Betara Wisnu dan berjanji akan kembali setelah membebaskan ibunya. Di perjalanan pulang, Sang Garuda bertemu dengan Dewa Indra, pemimpin para dewa di surga. Dewa Indra mencegah Sang Garuda memberikan tirta amerta kepada Dewi Kadru dan anak-anaknya. Dewa Indra mengatakan kalau Dewi Kadru telah melakukan kecurangan, sehingga ibu Sang Garuda yaitu Dewi Winata seharusnya tidak mengalami kekalahan. Sebaliknya menjadi pihak yang menang. Mendengar hal ini, Sang Garuda menjadi sangat marah. Ketika itu, para naga anak Dewi Kadru tiba dan bermaksud untuk merebut tirta amerta tersebut. Sang Garuda kemudian memberikan tirta amerta kepada Dewa Indra. Tirta amerta bergejolak dan terciprat di rerumpunan padang ilalang. Sang Garuda yang marah kemudian berperang dengan para naga. Terjadi pertarungan yang mengerikan dan adu kesaktian di antara mereka, para anak dari Begawan Kasyapa. Setelah sekian lama bertarung, kesembilan naga yang tidak bisa menang dari Sang Garuda kemudian mengalah pergi dari tempat itu. Sebelum pergi, mereka menjilati tetesan tirta amerta yang jatuh di atas padang ilalang. Karena daun padang ilalang yang tajam, hal ini mengakibatkan ujung lidah dari para naga terluka dan terbelah. Itulah sebabnya sampai saat ini keturunan dari para ular naga mempunyai lidah yang bercabang. Padang ilalang yang telah terpercik oleh tirta amerta juga kemudian dipergunakan oleh umat Hindu untuk memercikkan air suci atau tirta kepada umat setelah melakukan persembahyangan. Dewi Winata kemudian dibebaskan dari perbudakan dan Dewi Kadru dihukum atas kesalahannya. Sang Garuda kemudian terbang ke istananya Betara Wisnu di Waikunta untuk mengabdi kepada Sang Dewata dengan menjadi kendaraan beliau. Nah guys, sekian edisi kali ini. Selanjutnya kita akan kembali ke Istana Hastinapura. Bagaimana Setyawati sepeninggal suaminya Prabu Sentanu akan menurunkan pewaris dari kerajaan ini dengan dibantu oleh Bisma. Akan ada sayembara dari negeri Kasi memperebutkan 3 orang tuan putri nan cantik jelita. Saya, Sen Dharmasadu, pamit undur diri. Please subscribe and see you next video.